Yang saya saring dari 24 masa kepemimpinan saya itu adalah kepemimpinan itu memberikan contoh, Mas. Kalau di tentara itu memberikan contoh itu sudah tidak ada lain lagi tuh. Karena dengan memberikan contoh, tentunya ini kan sesuatu yang baik ya. Memberikan contoh yang baik itu konsekuensinya sangat dalam dan sangat luas. Pada saat kita memerintahkan anggota kita untuk berlatih menembak, berarti kita juga harus bisa menembak. Pada saat kita memerintahkan anggota kita untuk melatih dirinya fisik lari, berarti kita juga harus kuat untuk berlari. Itu benar-benar leadership yang betul-betul, namanya aja leadership, lead the way, memimpin jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang sukses. Nah, kali ini kantor kita, Tugu Media Group, kedatangan orang yang luar biasa, Kolonel Infantri Muhammad Imam Gogor Agni Aditya, betul ya? Tepat. Beliau kita sebut Mas Komandan Korem 083 Baladika Jaya. Kita sebut Mas karena masih muda. Beliau kelahiran Kediri, asli Kediri, Persik, anak Persik ya. Persik jadi Arema sekarang jadi Arema. Beliau kelahiran 16 Februari 1977. Ya. Masih muda, masih 45 tahun, dan beliau salah satu komandan korem termuda di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin bisa ceritakan dan mungkin sejarah hidup dulu lah, dari kecil di Kediri, lalu dewasa hingga menjadi komandan korem termuda. Dan menarik juga ini, Gogor ini mungkin bisa diceritakan juga nanti ya. Silakan. Iya, Mas. Terima kasih semua yang menyaksikan dan mendengarkan siaran kita ini. Nama saya Muhammad Imam Gogor Agni Aditya. Mas Torik, saya lahir di Kediri, tadi udah disampaikan. Jadi kecil sampai SMP saya bersekolah di Kediri. Kebetulan waktu SD ada masa di mana bapak saya itu berdinas di Malang sebagai salah satu pegawai negeri di Dinas Perkebunan UPP di daerah Bululawang. Jadi saya sempatlah tinggal di Bululawang, walaupun tidak setiap hari, tapi pada hari libur saya sempat tinggal di Malang di Bululawang. Kemudian saya bersekolah SMA di Magelang di SMA Taruna Nusantara. Dari situlah kemudian saya batu loncatan untuk menggapai cita-cita saya sebagai seorang TNI, yang dari kecil saya memang udah bercita-cita jadi TNI. Saya masuk Akabri Angkatan Darat Akmil, lulus tahun 1998. Kalau TNI biasanya nama angkatan itu nama tahun lulus. Kalau mahasiswa kan tahun masuk. Saya 98 itu tahun lulus kita 98. Karena tahun masuknya 95 belum tentu lulus 98. Ya, 98. Nah, itulah angkatan saya 98. Saya berdinas pertama sebagai perwira muda di Brigif 3. Itu salah satu satuan Kostrad pada masanya, itu satu-satunya Kostrad yang berada di luar Jawa. Itu di Sulawesi, tepatnya di daerah Karyangu, Makassar. Saya 10 tahun di sana sampai 2009. Selama 10 tahun itu kami pernah bertugas di daerah penugasan Papua di Merauke. Kemudian 2002 sampai 2003 saya tugas di Aceh. Kemudian 2004-2005 saya tugas di Timika di Papua lagi. Jadi saya penugasan 3 kali. Setelah itu saya alhamdulillah pada masa itu saya menikah 2004. Saya mendapatkan seorang wanita dari Magelang yang 7 tahun di Magelang saya juga nggak pernah ketemu dia, tapi ya memang jodoh saya harus dapat orang Magelang. Kemudian saya pindah tugas setelah sekolah Selapa, saya pindah ke Korem Jogja. Di Korem Jogja, habis itu saya dinas di Magelang sebentar, baru saya melaksanakan pendidikan SESCO, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Itu 2011. Jadi 2011 akhir saya 2012 sudah
berdinas di Pas Pampres. Dari Sesko itu saya berdinas di Pas Pampres lama sampai 2015, baru saya menjadi komandan batalion di salah satu batalion di jajaran Kodam Jaya, Batalion Mekanis 201 Jaya Yuda. Kemudian saya dipercaya menjadi Dandim di Tangerang, itu Kodim 0506 Tangerang. Setelah itu saya kembali lagi ke Pas Pampres sebagai wakil asisten personalia, masuk lagi ke pindah ke wakil asisten operasional, operasi, baru menjadi asisten operasi. Nah, setelah dari asisten operasi itu saya alhamdulillah mendapatkan kesempatan menjadi salah satu ajudan dari Bapak Presiden ADC. Kemudian sebentar, hanya 6 bulan karena perintah Presiden semuanya ADC untuk melaksanakan sekolah Sesko TNI selama 5 bulan. 2022 kemarin baru selesai dan melaksanakan assessment untuk jabatan Komandan Korem, dan alhamdulillah kami lulus dan dapat kesempatan kebanggaan menjadi Komandan Korem 083 Baladika Jaya. Malang. Gitu. Itu membawai berapa kodim, berapa kabupaten kota? Mas? Kalau membawai kodim, kita membawai 9 kodim, mulai dari Kabupaten Malang, kemudian Pasuruan, Probolinggo, kemudian Lumajang, terus Bondowoso, Situbondo, Jember, Banyuwangi, dan Malang Kota, plus satu satuan pemukul yaitu Batalion Infanteri 527 yang berada di Lumajang. Siap. Ini sangat panjang sekali ya karir di tentara, 24 tahun kurang lebih sudah berkarir ya. Kira-kira segitu dari tahun 98 sampai sekarang ya 23-24 tahun. Gitu. Nah itu yang paling berkesan ini yang ketika bertugas di mana, dan ini kan pernah di Aceh, pernah di Papua. Ketika menjalani tugas apa yang paling menurut Mas Gogor itu aha momen lah yang luar biasa sekali berkesan gitu? Iya, kalau bagi saya masing-masing punya karakteristik berbeda. Pada saat kami di Merauke itu kita mengalami tugas yang jauh dari mana-mana. Kemudian saya pertama kali menjadi Letnan 2 ceprot, lulus langsung memimpin 36 pasukan yang hampir separuhnya lebih tua daripada saya. Disitulah belajar kepemimpinan, kemudian belajar bagaimana sih mengendalikan anggota-anggota yang notabene pasti lebih tua daripada kita dan lebih berpengalaman daripada kita. Itu poin menariknya. Kemudian tugas yang kedua di Aceh itu dalam kondisi yang konflik, bekal cara memimpin di Merauke tadi saya pakai untuk menjalani penugasan di Aceh. Itu saya bertugas di Aceh kurang lebih 1 tahun persis. 1 tahun persis itu mengalami 3 masa pada saat itu. Masa darurat, waktu itu ya. Yang pertama, kemudian di tengah-tengah itu ada gencatan senjata yang Helsinki itu, kemudian darurat militer lagi. Nah, itu luar biasa. Itu kita berhadapan dengan waktu itu GAM ya, GAM. Kemudian bagaimana keinginan GAM tersebut untuk mendirikan Aceh Merdeka. Kemudian kita berdinas di tipologi wilayah yang berbeda dengan kebudayaan kita sendiri. Nah, yang ketiga yang di Timika, kami bertugas sebagai pengaman PAM objek vital nasional pada saat itu Freeport. Nah, di sini kita juga saya memiliki pengalaman bekerja sama dengan perusahaan multi internasional, bekerja dengan lingkungan yang penuh tantangan. Nah, itu ya disitulah menariknya. Ya. Dari 3 itu yang paling menarik apa, dan apa ada kejadian yang mungkin yang sangat mengancam jiwa itu, pernah ada nggak yang seperti itu, Dan? Kalau Mas Torik pernah dengar pengepungan Cotring tahun 2003, di mana waktu itu GAM betul-betul terkepung di daerah namanya Cotring, di rawa-rawa Cotring, itu kami ngepung hampir 1 bulan waktu itu. Jadi kita melakukan pengepungan, kita kepung, betul-betul kepung, hampir tiap hari kita kontak gitu. Jadi dari tengah nih GAM nembak ke kita gitu ya, di pinggir-pinggir itu, kemudian kita membalas tembakan itu ya. Sampai pada suatu masa kemudian kita melakukan serbuan, ternyata orang-orang itu udah tidak ada. Ya. Berarti 1 bulan di hutan berarti, Dan? Di Cotring itu, jadi di Cotring itu bukan hutan, tapi Cotring itu lebih ke rawa-rawa.
rawa yang sangat luas. Kemudian maka kita mengepung Cotring itu dengan 2 batalion. Batalion Linut 431 berada di sektor timur, batalion Raider 400 berada di sektor barat. Nah, ini yang hampir tiap hari kita itu sangat monumental pada saat itu 2002 itu 2003 itu 2002 ya 2002 ke 2003 itu benar-benar kalau Mas Torik searching di Google pengepungan Cotring itu tonggak juga itu sebetulnya tonggak sejarahnya Aceh kemudian sampai pada masa perjanjian Helsinki. Siap. Berarti selama pengepungan itu berarti nggak pulang atau gimana? Nah, itu perjuangannya bisa digambarkan? Enggak, jadi kalau kita penugasan memang nggak pernah pulang, Mas. Kalau kita namanya penugasan itu kita berada di suatu tempat, pisah dengan keluarga kita, pisah dengan anak keluarga kita, pisah dengan istri, pisah waktu itu saya belum punya istri, pisah dengan kalau yang punya anak segala macam. Nah, kita di Aceh, kemudian kita bergerak. Nah, pergerakan itulah kita punya namanya pos-pos yang stationer. Kemudian kita bergerak ke hutan. Nah, selama Cotring itu kita membuat pos-pos di sekitaran Cotring itu tenda-tenda untuk bisa mengepung. Jadi kita memang nggak pulang ke pos kita, ya udah di Cotring itu ngepung terus selama 1 bulan. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi membaca bahwa peran tentara ini sangat strategis dan sangat luar biasa sekali bagi untuk Indonesia ini. Itu betul. Mungkin perlu diingatkan terus masyarakat agar bisa respect sama tentara dan tugas-tugasnya kira-kira seperti itu, Mas. Iya, betul. Nah, ini Mas terkait kepemimpinan. Jadi tentara itu kan identik soal kepemimpinan, Mas ya. Betul. Dan Mas Gogor ini saya lihat tadi waktu kesini nyapa karyawan, tanya namanya. Iya. Nah, itu kan menurut saya bagian dari kepemimpinan. Nah, betul. Kalau menurut Mas Gogor, kepemimpinan itu seperti apa sih yang baik menurut Mas Gogor selama berproses di tentara ini pelajaran? Ya. Yang saya saring dari 24 masa kepemimpinan saya itu adalah kepemimpinan itu memberikan contoh, Mas. Kalau di tentara itu memberikan contoh itu sudah tidak ada lain lagi tuh. Karena dengan memberikan contoh, tentunya ini kan sesuatu yang baik ya. Kita tidak ngomongin contoh yang jelek, nggak mungkin kita memberikan contoh yang jelek. Memberikan contoh yang baik itu konsekuensinya sangat dalam dan sangat luas. Pada saat kita memerintahkan anggota kita untuk berlatih menembak, berarti kita juga harus bisa menembak. Pada saat kita memerintahkan anggota kita untuk melatih dirinya fisik lari, berarti kita juga harus kuat untuk berlari. Itu benar-benar leadership yang betul-betul namanya aja leadership, lead the way, memimpin jalan, bukan cuma nyuruh tapi kita lead. Kalau kita dulu dibilangnya adalah follow me. Kalau follow me nggak mungkin orang itu ada di depan kita. Kalau follow me berarti saya di depan, kalian ikut saya. Itu maknanya luas tuh. Saya nyuruh kamu nggak melanggar, berarti saya juga nggak boleh melanggar. Saya nyuruh kamu masuk ke hutan, saya juga harus masuk ke hutan. Nah, itulah yang sebetulnya menjadi intisari dari sebuah kepemimpinan, lead the way. Kemudian karena itu nanti banyak lagi, kita harus disiplin untuk bisa memberikan contoh. Kita harus disiplin memberikan contoh yang baik untuk bisa memberikan ngajarin anggota kita yang nggak bisa nembak, berarti kita harus bisa nembak. Kita disiplin untuk berlatih juga nembak misalnya. Jadi berlatih lebih keras, lebih Kalau kalian berlatih 10 kali, saya harus bisa berlatih lebih dari 10 kali supaya saya bisa melatih kalian. Karena seorang pemimpin diharapkan bisa memberi sebagai bapak, sebagai komandan, sebagai teman, dan sebagai guru. Nah, itu yang leadership yang harus kita jalankan. Sebagai komandan sudah pasti, karena saya seorang komandan, berarti dia apapun keputusan, dia lebih tua daripada saya akan menegakkan bahwa saya komandan kamu. Sebagai teman, bisa diajak ngobrol, bisa diajak ini, saya tahu namanya, saya tahu nama istrinya, saya tahu nama anaknya, ulang tahunnya. Sebagai bapak itu tadi, kalau dia ada masalah, saya bisa menyelesaikan, memberikan ini kan. Dan sebagai guru, saya bisa memberikan pengetahuan, pelajaran yang dibutuhkan oleh anggota saya untuk sama-sama suatu unit itu mencapai suatu tujuannya. Oh gitu. Ya. Nah, ini menarik soal tadi apal nama, hal-hal yang kecil sebenarnya ya, tapi itu berefek besar. Hafal nama anggota, nama anaknya itu saya dapat info memang dilakukan oleh komite, tidak hanya bicara saja. Jadi kenapa itu penting dan hal-hal kecil seperti itu?
apapun ceritanya, hubungan humanis antara seseorang itu akan mengikat satu dengan yang lainnya. Saya pada saat saya danton 36 orang, saya hafal namanya, saya hafal istrinya namanya siapa, anaknya siapa namanya, itu saya bisa hafal. Jadi saya datang ke rumahnya, oh ya namanya si anaknya Cut Mutia, saya panggil Cut, si Cut mana, saya bilang begitu. Nah itu nanti saya lebih ke kompi lagi, lebih banyak orang lagi, ya saya harus menghafalkan. Sebenarnya bukan harus menghafalkan, tapi pada saat berinteraksi kan nggak mungkin kita panggil, hei Daeng atau Mas atau siapa ya, kita memanggil namanya. Saya lebih suka kedekatan itu memanggil namanya. Anggota-anggota Korem ini saya kenal semuanya. Orang Pentrem yang sering berhubungan dengan saya pasti saya kenal dia. Ada Edi, ada Sigit, ada siapa, saya harus kenal namanya karena kebiasaan saya harus mengetahui nama mereka. Sampai komandan batalion pun mungkin saya tidak jadi hafal karena komandan batalion lebih banyak lagi. Saya hanya hafal anggota saya namanya, ya kan? Kemudian ibu itu adalah istrinya si anggota ini, anak ini adalah anaknya si anggota ini. Mungkin saya sudah tidak terlalu apal juga, jadi tidak hampir semuanya. Tapi saya berusaha mendekatkan diri dengan mereka supaya apa yang ingin saya sampaikan lebih mudah diterima oleh mereka. Dan itu cukup efektif ya untuk menggerakkan orang itu? Sangat efektif, sangat efektif. Kadang mereka melihat saya, Mas Torik mungkin boleh nanya sama anggota-anggota yang pernah saya pimpin, saya tukang marah, saya bilang gitu. Tapi saya bilang, saya nggak pernah marah sama kamu, saya marah sama yang kamu lakukan. Nah itu, jadi dengan begitu ya bercanda, pakai bahasanya dia. Saya belajar bahasanya, misalnya orang Makassar, saya belajar bahasanya Makassar. Saya di Takengon saya juga belajar bahasa Takengon untuk bisa ini dengan masyarakat di sekitarnya, misalnya kayak gitulah kira-kira. Hal kecil begitu. Siap, menarik. Nah, jadi kepemimpinan seperti itu memang ini ya harus terus diasah dan agar terus naik kelas gitu ya. Dan ini terkait Mas Gogor ini kan menjadi komandan Korem termuda, mungkin termuda se-Indonesia ya. Nah ini apa kunci resep suksesnya komandan? Ini kan banyak gitu, ratusan mungkin ya dalam satu angkatan itu. Tapi yang menjadi komandan Korem baru Mas Gogor sama satu temannya lagi kalau nggak salah. Betul. Nah, itu mungkin bisa diceritakan. Sebetulnya memang kesempatan saja. Kesempatan kami pada saat selesai sekolah, kemudian ada perintah melakukan assessment. Untuk melakukan assessment, kebetulan yang dilakukan assessment itu pas lagi salah satunya adalah saya dan rekan saya yang 98 juga, dan alhamdulillah ya kita lulus. Kemudian kalau dibilang kenapa bisa sampai pada tahap segini, kalau saya bilang adalah kerja keras, Mas. Karena bagi saya kerja keras itu tidak akan pernah berkhianat. Hari ini mungkin tidak dibalas, lusa tidak dibalas, minggu depan tidak dibalas, tapi yakin bahwa satu saat bukan lewat komandan kita, lewat komandan yang lain, lewat temennya komandan yang lain, lewat siapa saja yang mengetahui kerja keras kita, itu pasti akan dibayar kerja keras itu. Jadi tidak ada kalimat yang dibilang orang karbitan, kemudian kedekatan dengan siapapun juga, tidak. Itu karena kita bekerja keras dari mulai awal, kita bekerja keras, berusaha menampilkan atau berusaha mempersembahkan segala sesuatu pekerjaan dengan baik, kemudian ikhlas, ya itu yang paling penting. Kalau kita pengennya pengennya ada sesuatu yang ingin kita capai, mungkin tercapai, tapi bagi saya tidak akan semanis yang saya rasakan sekarang gitu, kira-kira begitu. Oke, jadi ini kayaknya sesuai dengan buku yang pernah saya baca itu, bahwa ada buku itu bahwa yang hasil penelitian yang menyebutkan bahwa orang yang lebih banyak memberi, givers, itu cenderung lebih sukses daripada orang yang hanya menerima. Jadi mungkin dalam konteks tentara memberinya itu dengan kerja keras, dengan pelayanan yang optimal seperti itu ya. Betul. Jadi tentara ini kan kalau boleh dibilang all around. Ada yang berkarir di pasukan, ada yang berkarir di pendidikan, ada yang berkarir di macam-macam. Dari sejarah saya 24 tahun, staf itu ada 6, Mas. Staf itu ada 6, staf intelijen, staf operasi, staf personalia, staf logistik, staf teritorial, staf perencanaan. Saya yang belum sempat mengenyam hanya staf perencanaan aja, belum sempat mengenyam. Tapi di 5 staf ini saya udah pernah merasakan, dan itu kita lakukan dengan sepenuh hati dan kerja tidak main-main gitu. Jadi
akhirnya jadi kemampuan kita di bidang semuanya itu bisa terasah gitu. Bukan berarti kita tidak di perencanaan kita tidak bisa merencanakan, di operasi itu ada perencanaan, tapi di staf perencanaan saya memang belum gitu. Nah itulah yang saya sampaikan tadi, yang bilang betul, giver itu akan lebih merasakan suksesnya. Itu sudah dijamin, barang siapa yang bersyukur kan akan diberi rezeki lebih, kan begitu kan? Siap. Kan itu sudah ada patternnya, itu memang sudah begitu. Jadi nggak usah khawatir orang yang bersyukur dengan memberikan sesuatu nilai lebih pada pekerjaannya, memberikan rasa syukur pada pekerjaannya dengan mempersembahkan yang terbaik, itu pasti baliknya akan ke kita juga. Ya, ini mungkin pelajaran juga bagi kaum milenial yang mendengarkan ini, bahwa memang totalitas itu sangat diperlukan ya dalam hal semua, mungkin tidak hanya tentara ya, dalam hal swasta, dalam hal instansi dan lain sebagainya gitu. Oke Mas, kita sekarang ini agak ke yang mungkin sebelum itu kita ke ini soal ke depan yang Mas Gogor akan lakukan di Kodim Baladika Jaya ini apa ya? Yang kita lakukan di Korem 083 Baladika Jaya ini, Korem 083 Baladika Jaya itu adalah satuan kewilayahan di atas Kodim. Kebetulan counter partner kita memang, kalau kita dibilang Korem itu counter partnernya akhirnya adalah setengah-setengah. Kalau Kodim counter partnernya adalah Forkopimda, kemudian kalau Kodam adalah counter partnernya adalah gubernur, kepala daerah. Nah, Korem ini between-nya. Jadi yang harus kami lakukan adalah mengelaborasi semua satuan yang ada di bawah Korem, Kodim-Kodim tersebut menjadi sebuah kesatuan yang utuh yang menjalankan program-program Kodam, dalam hal ini TNI AD, dan mendukung program pemerintah di semua bidang. Ada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Yang sekarang terdekat saja kita melaksanakan banyak dari Dandim dan Danrem dan bahkan Kodam sebagai Bapak Asuh stunting misalnya, itu kita berikan. Kemudian kita menekan pengendalian penyakit mulut dan kuku misalnya di bagian itu. Kemudian di bidang sosial budaya, kebencanaan, kita Korem selalu hadir untuk bisa memperkuat posisi Kodim-Kodim ini untuk menanggulangi kebencanaan di wilayahnya masing-masing. Barusan di Lumajang kita support Kodim Lumajang dengan cara mengumpulkan bantuan untuk para pengungsi dari semua Kodim yang ada di wilayah Korem. Misalnya bencana-bencana yang misalnya aksi sosial, kemudian unjuk rasa, kita membackup menjadi bantuan dari apabila kepolisian Republik Indonesia memerlukan bantuan dari kita. Nah itu salah satu contohnya bahwa Korem memang harus hadir untuk mengelaborate dari satuan bawahnya masing-masing. Selain itu juga ini, saya mendengar akan ada acara dialog gitu yang mungkin itu jarang dilaksanakan oleh komandan Korem sebelumnya. Iya. Itu gimana Itu semoga minggu depan bisa tercapai ini. Karena kalau minggu ini tadinya maunya minggu ini, tapi ternyata banyak kegiatan. Saya punya program yang akan kita laksanakan mungkin sekitar minggu depan. Itu kita buat namanya Cangkruk bareng SAM dan Rem 083. Jadi cangkruk bareng, nanti barengnya siapa, nanti kita bikin beberapa edisi. Ke depan ini saya sudah janji dengan beberapa teman media. Saya akan mengundang beberapa teman media, nanti kita formatnya informal, kita mungkin di wilayah Malang Kota yang bisa kita buat cangkruan, ada musik keroncong, ada musik apa, kemudian kita membahas lah topiknya tentang, kalau nggak salah kita sudah sepakat tentang ketahanan informasi. Karena bagi saat ini ketahanan informasi sangat penting kan, kalau di media kan juga penting banget itu ya, ketahanan informasi kita, bukan hanya ketahanan nasional dan lain-lain, tapi ketahanan informasi juga penting. Siap, oke, menarik. Mas, ini pindah ke yang ringan-ringan dulu. Soal nama Gogor ini Mas. Ini awalnya tak kira Bogor, tak kira dari Bogor ya. Gimana Mas, Gogor ini ada sejarahnya nggak Mas? Gogor itu bahasa Jawa sebenarnya Mas Torik. Kalau kita dulu di Jawa itu ada Sapolo Basa Jawa, Krido Basa, itu kan ada anak-anak hewan gitu ya. Nah, Gogor ini kan sebetulnya artinya adalah anak harimau, anak macan. Nah, di bahasa Jawa sendiri macan itu kan salah satu macan itu kan macan gembong. Nah, bapak saya itu namanya Gembong. Jadi nama bapak saya adalah Muhammad Imam Gembong Sujatmiko. Nama saya Muhammad Imam Gogor Agni Aditya.
Saya terlahir namanya Agni Aditya. Agni itu bukan api itu, tapi anaknya Gembong sama Erni. Kebetulan ibu saya namanya Erni. Anaknya Gembong. Anaknya Gembong dan Erni. Yeah. Nah, cuma karena nenek orang kota Madia, ini nama apa ini Agni Aditya ini? Nggak ada bapak-bapaknya sama sekali. Ya udah, saya kasih ditambahin sendiri Muhammad Imam Gogor karena bapaknya namanya Muhammad Imam Gembong macan, Gogor anak macan. Itu berarti diubah tanpa sepengetahuan orang tua. Tanpa sepengetahuan orang tua. Akhirnya pada waktu SD itu saya tuh sebetulnya punya akte namanya Agni Aditya. Tapi pada saat saya dari SD ke SMP ngumpulkan akte, saya nggak ngerti kalau akte itu ada. Saya ambillah akte yang Muhammad Imam Gogor. Sampai sekarang nama saya Muhammad Imam Gogor. Tapi mungkin memang berkah kalau namanya Agni Aditya, mungkin kurang tentara banget lah. Kalau Gogor itu kan ya walaupun anak macan tapi tetap ada macan-macannya sedikit lah. Tetap garang gitu ya. Tetap garang walaupun sedikit lah gitu kan. Dan lebih suka dipanggil Mas Gogor ya daripada Mas Imam atau Mas Muhammad. Kenapa? Sudah trademarknya begitu. Dulu pernah zaman saya di Karyangu itu saya coba pakai nama Aditya. Begitu nama Aditya cuma bertahan 2 minggu, setiap orang manggilnya, oh ya itu Pak Gogor, itu Gogor, ya udah akhirnya jadi Gogor lagi ya udah. Tapi memang saya pikir-pikir ya udah enak Gogor sih. Saya ujian waktu UMPTN SMA juga pakai namanya Gogor karena nyoretnya gampang, G lengkap 1 G turun ke bawah O lengkap 1 O terus R kan gitu kan. Jadi gampang itu. Siap. Oke Mas. Ya. Nah ini unik ini Mas Gogor, selain namanya yang unik juga ini karirnya salah satunya yang unik itu pernah mendampingi 2 presiden. Itu kayaknya jarang-jarang ya tentara yang pernah mendampingi menjadi ajudan pertama Pak SBY dan kedua Pak Jokowi. Nah itu mungkin diceritakan ya Pak SBY. Itu saya koreksi dulu. Jadi saya bukan ajudannya, bukan mendampingi 2 presiden, tapi saya berada di Pas Pampres itu dari mulai tahun 2012. Berarti pada saat 2012 sampai 2014 itu adalah zaman presidennya adalah Pak SBY. Kemudian kemudian di 2014 itu sebelum saya menjadi Danyon, saya menjadi komandan detasemen Denpampri namanya, Denwalpri, detasemen pengawal pribadi, Danden itu. Tapi di salah satu tugasnya adalah pengamanan pribadi itu yang melekat pada presiden pada saat Pak Jokowi. Nah, di 2014 itulah saya sebagai Dandan di grup A, karena grup A adalah pengawal presiden, kalau grup B pengawalnya Wapres, grup C presiden yang datang ke Indonesia, grup D keluarga mantan presiden dan wakil presiden. Saya berdinas di grup A. Dari 2014, nah itu saya sebagai Dandan di grup A itu sekitar kurang lebih dari 2014 sampai 2015 ya sekitar 6 bulan, hampir setahun saya menjadi Dandan. Kebetulan Pak Jokowi pada saat ditetapkan menjadi presiden terpilih oleh KPU 2014 itu kami bertugas mengawal dengan rekan saya yang sekarang jadi Danrem di Solo. Siap. Itu sama-sama Dandan. Dandan itu kalau bahasa orang masyarakat awam itu ajudan detasemen, bukan ajudan ya? Bukan. Ajudan itu adalah ADC. ADC itu aide de camp. Aide de camp itu adalah orang yang melayani presiden 1 kali 24 jam yang kalau kita lihat kalau di TV-TV itu pakai talikur. Jadi dia pakai baju PDH, pakai itu dia pakai talikur, itu ajudan. Itu alhamdulillah saya menjabat itu pada saat saya pangkat kolonel. Kemarin jadi sebelum itu tahun berapa? Jadi 2021. Oh, itu ajudan ya. Berapa bulan? 6 bulan. Saya sebagai penjabat ini sempat menjadi 6 bulan. Setelah itu kami diberitakan untuk sekolah. Nah itu baru saya jadi ajudannya Pak Presiden Jokowi yang sekarang. Ya. Jadi saya yang sangat dekat dengan Pak Jokowi ya, karena 6 bulan itu menjadi ajudan. Itu mungkin bisa diceritakan hal menarik apa yang dapat pelajaran apa dari tugas itu, Mas? Hal yang paling saya berkesan dari Bapak Presiden Pak Jokowi itu adalah beliau pekerja keras, ya. Beliau pekerja keras, beliau presiden yang sangat humble, sangat sederhana, nggak ada pencitraan, ya memang seperti itu.
Ya misalnya bajunya putih, ya bajunya emang punyanya baju putih itu. Kemeja putihnya hanya ada berapa style, ya memang segitu. Sepatunya sepatu buatan Bandung, ya memang itu, tidak ada sepatu lain yang disembunyikan. Ya memang itu sepatunya gitu yang dipakai, karena kami juga menyiapkan. Kemudian satu lagi, beliau nggak pernah ninggalin sholat. Dalam keadaan apapun beliau nggak pernah ninggalin sholat dan selalu mengutamakan sholat. Kalau kira-kira memang harus dijamak supaya jangan sampai nanti pada saat kegiatan kelewatan, nah itu beliau pasti melakukan hal itu. Oke Mas, ini mau di ajang mau selesai, ini mungkin dari proses 24 tahun menjadi tentara gitu, mungkin 3 hal aja apa yang bagi anak-anak muda ketika ingin sukses itu apa Mas yang harus dilakukan kalau disimpulkan dalam 3 kata gitu? 3 kata yang harus saya simpulkan untuk teman-teman milenial, teman-teman semua saja sebetulnya. Mau generasi itu generasi X, generasi Z, baby boomer, segala macam milenial, hanya ada 3. Yang pertama disiplin, yang kedua kerja keras, dan yang ketiga adalah konsisten. Itu konsistensi. Manakala motivasimu hilang, maka konsistensi yang harus kita kerjakan. Motivasi tiba-tiba motivasinya udah kecapai atau hilang, konsistensinya tidak boleh hilang, karena untuk bisa mengerjakan sesuatu secara terus-menerus itu butuh konsistensi yang tinggi. Disiplin udah pasti, garis benang merahnya semua keberhasilan adalah disiplin. Kamu mau jadi pelukis yang bagus, dia harus berkarya yang bagus, disiplin. Mau jadi pesepak bola yang jago, dia harus disiplin latihan. Mau jadi entrepreneur harus disiplin juga. Bahkan pengangguran pun, kalau mau jadi pengangguran berhasil, dia harus disiplin nganggur, kan begitu kan, kasarannya begitu kan. Nah itulah, dan kerja keras. Siap. Oke. Ya, 3 hal itu luar biasa: konsisten, disiplin, dan kerja keras. Nah, ini beliau akan melakukan seperti itu meskipun sudah komandan Korem, dan kita doakan naik terus ya. Amin. Mungkin 5-7 tahun ke depan sudah panglima lah. Ini akan tersimpan terus. Dan semoga ini bisa terkabulkan. Amin. Ya itu saja mungkin teman-teman semua perbincangan kita dengan Mas Dandre, Mas Kogor. Semoga teman-teman banyak belajar, saya juga banyak belajar dari perbincangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.